Roy Suryo bak menjilat ludah sendiri, teman-teman. Katanya, selama belum ada putusan pengadilan yang inkrah, maka suatu ijazah masih dinyatakan asli. Lihat hati nih, dia membela masalah perkara ijazahnya Rismon. Kini dia terbukti blunder soal serangan-serangannya terhadap ijazah Bapak Jokowi. Ini dia videonya, teman-teman. Mari kita tonton sampai habis. Legal standing dari orang-orang ini tuh gak jelas. Yang kedua, mana yang katanya dari Yamaguchi? Saya khususan saja, kalau sebelum ada bukti hitam di atas putih dari Yamaguchi yang bukan hanya email, tapi itu surat resmi, ada cap bahasanya, ada clear, ya oke. Dan status dia itu ada tetap benar, status ijazah tetap benar selama belum dibuktikan di pengadilan bahwa itu palsu. Baik, jadi selama itu ini dia, teman-teman. Ini dia. Katakan dia, jadi menelan ludahnya sendiri. Dia selalu mengatakan Pak Jokowi sudah dijudge oleh dia sebelum dibuktikan pengadilan. Jokowi itu jabatan 99,9%. Ya kan? Itu palsu. Itu menelan ludahnya yang sudah dimuntahkan sendiri. Yang menelan itu dilakukan oleh Roy Suryo ini. Asli. Artinya ya. Roy Suryo ini selalu menggunakan standar ganda, teman-teman. Beda dengan Rismon, beda dengan Bapak Jokowi. Kan kita dengar sendiri tadi. Kalau belum ada putusan resmi pengadilan, maka ijazah tersebut dianggap asli. Nah, langsung kena tuh. Lalu kenapa selama ini mereka kekeh, ribut banget, bikin gaduh, ijazah Bapak Jokowi itu palsu, padahal belum ada putusan pengadilan? Kan bak menjilat ludah sendiri, teman-teman. Ini gimana menurut kalian? Mari kita lanjut video berikutnya. Saya kami hanya tim kuasa hukumnya Mas Roy. Kalau soal Singkat, padat, dan langsung kena nih untuk Rismon. Ditepis tuh, enggak dibela tuh, dimintai tanggapan gimana juga mengenai Rismon. Nah, di sini Rismon malah jadi beban berat bagi tim kuasa hukum dan malahan terkesannya tidak diakui. Di sini malah disebutkan mereka hanya kuasa hukum daripada Roy Suryo. Terkecuali berarti Rismon ini gimana ya nasibnya sekarang, teman-teman. Usai lambat laun terungkap ternyata ijazahnya tersebut bermasalah. saya juga legal standingnya Roy Suryo di mana? Sahabat. Kamu legal standing apa? Saya, oh jelas, saya sahabatnya Rismon. Loh, Udah jelas kalau apa itu. hubungannya? Mana ada sahabatnya Rismon? Nggak boleh. Jelas. Kebenaran itu harus diungkapkan. Saya tahu. Jangan berbicara masalah legal standing. Ada legal standingnya, ada juga punya. Kami dalam masalah lulusan UGM asli. Ada lulusan mana? Kan kita bicara tentang yang Tapi dari saya tahu KPU Rismon adalah ijazah yang memang ada diduga yang dipalsukan oleh saudara Rismon dan menuduh kepada Pak Jokowi bahwa Pak Jokowi ijazahnya palsu. Ini orang abal-abal. Artinya ini adalah maling teriak maling. Roy Suryo ini, teman-teman, makin lama makin lucu saja. Karena sudah tidak ada, sudah habis pembelaan-pembelaan yang dia maksud untuk menyelamatkan diri, untuk menguatkan argumennya. Sekarang setiap argumen yang dikeluarkan oleh mereka ini sangat konyol sekali. Roy Suryo ini kan paling depan ini, dia menyerang legal standing lawan bicaranya. Sedangkan dia sendiri saja mengenai legal standing dia nggak paham. Malah mengatakan seperti tadi kan, dia itu sahabatnya Rismon. Itu bukan gitu konteksnya. Ini mengenai ijazah Rismon ini yang sekarang kan kembali dihebohkan. Laporan kan sudah masuk di Polda Metro Jaya. Terindikasi kuat ijazah S2, S3 daripada Rismon ini palsu, teman-teman. Mari kita lanjut video berikutnya. Podcastnya si Uya Kuya ya, bahwa Roy itu bukan peneliti, ngaku-ngaku aja. Siapa yang memperbolehkan dia untuk ngaku-ngaku sebagai peneliti kan gitu ya, siapa yang mensahkan dia segala macam lah gitu. Walaupun sekarang berbalik arah kan gitu. Nah, saya ngomong gini, kalau orang yang namanya peneliti
itu didasarkan oleh kemampuan, Betul. ya, keahlian, pengalaman dia melakukan pekerjaannya, tapi dasarnya adalah ilmu pendidikan. Nah, pendidikannya sesuai nggak? Kalau pendidikannya dari S1, S2, S3 tidak sesuai, dia nggak bisa disebut pakar. Roy Suryo beraninya diwawancara di TV tapi pas nggak ada saya. Emang Roy Suryo bilang apa tentang abang? Dia melacurkan, katanya saya melacurkan ilmu pengetahuan saya. Padahal dia sarjana S1 komunikasi UGM. Tidak ada hubungannya dengan IT. S2-nya magister kesehatan UGM. Tidak ada hubungannya dengan IT. Roy Suryo bukan hubungan, kuliahnya bukan IT. Ya, makanya dari mana media menselebrasi dia menjadi pakar IT? Tulisannya apa, bukunya apa, program komputernya apa. Dan Suryo bilang abang melacurkan diri. Iya, melacurkan diri. Padahal saya S1-nya saja teknik elektro UGM. Gara-gara apa bang abang dibilang gitu? Ya komplek mungkin sama motor. Karena saat itu dia datang. Ini momen-momen ya ketika Rismond dan Roy Suryo masih belum seperti sekarang. Di sini mereka saling serang menyerang, teman-teman. Bahkan Rismond sangat kesal dengan seorang Roy Suryo, mempertanyakan kepakaran daripada Roy Suryo ini. Siapa? Kenapa bisa disebut pakar ini dia, Roy Suryo ini? Padahal jenjang pendidikannya yang ditempuhnya itu tidak sesuai dengan pakar yang disematkan ke namanya sekarang ini. Nah, di sini juga Irma Caniago langsung membongkar tuh masa lalu daripada dua orang yang membenci Bapak Jokowi. Gimana nih teman-teman? Menurut pendapat kalian, semakin seru saja orang-orang pembenci Bapak Jokowi ini. Bang Andi Aswan menyerahkan bukti screenshot hingga paper email kepada pihak penyidik Polda. Mungkin Bapak sebagai kuasa hukum dari Mas Rismond seperti apa? Oke, dia ya. Masalah ijazah respon dari apa itu Pak? Sejak lama saya udah tanya. Intinya itu tidak ada masalah. Jadi saya lihat dan dia kesana sebagai usaha khusus. Jadi jangan lupa dia ke Jepang itu adalah beasiswa dari pemerintah Jepang. Matanya itu loh, kuasa hukum daripada Rismond CS ini langsung melotot. Dan dia hanya berlandaskan pada pernyataan Rismond. Katanya sudah berulang kali menanyakan soal ijazah di Yamaguchi itu dan tidak ada masalah. Oh enggak, ini ada temuan dari Joshua dan Roni Teguh yang kini dilaporkan oleh Bang Bill di Polda Metro Jaya. Ini sedang penyelidikan sekarang. Bukti-bukti sudah diserahkan. Pasti pengacaranya lagi pusing buat ngebela ijazah palsunya si Rismond. Mari kita lanjut video berikutnya teman-teman. Legal standing kami yang secara spesifik itu menjadi tugas bagi kami adalah kami bertiga ini adalah peneliti. Peneliti itu tidak harus ada di dalam ruang dan waktu. Walaupun kami bertiga sama-sama memiliki institusi independen yang dimana institusi itu mewadahi tugas kami sebagai peneliti yang kami lakukan sampai dengan hari ini dan insya Allah sampai ajal menjemput. Karena tugas ini adalah sebuah amanah. Tidak semua orang memiliki tugas oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi peneliti. Karena peneliti itu berat, peneliti itu sunyi. Peneliti itu tidak mudah untuk hidup dengan menjadi peneliti. Tetapi tugas ini kami emban dengan sepenuh. Satu lagi yang Dokter Tifa mungkin lupa, yaitu peneliti itu tidak melakukan ujaran kebencian, tidak melakukan framing, tidak menuduh, tidak fitnah, dan tidak nyinyir teman-teman. Berbeda halnya kan dengan yang mereka lakukan selama ini dengan Bapak Jokowi, menduga, membubui segala sesuatu, dan melampaui batas yang namanya peneliti itu. Peneliti itu kan tidak boleh menafsir, hanya boleh mengungkap apa yang mereka teliti teman-teman. Ini gimana kalau menurut pendapat kalian? Atas apa yang barusan saja kita bahas, kita tonton ini teman-teman, jangan lupa tinggalkan komentar terbaikmu di kolom komentar yang di bawah.